Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamah menjadi sembuh. Kalau kita mengirim barang yang rapuh, kita akan meminta supaya diberikan label fragile, sehingga orang yang mengangkut barang tersebut tidak akan membantingnya begitu saja. Tetapi jika pada diri Anda dikenakan label fragile ini, apakah Anda bisa terima? Banyak orang tidak bisa menerima bahwa dirinya itu rapuh. Banyak orang gengsi diketahui bahwa dia punya kelemahan. Gengsi atau malu diketahui mengenai hidupnya di masa lalu. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat hidup kita akan mengetahui dan menerima dengan sangat jelas bahwa ternyata segala sesuatu yang ada pada kita itu begitu rapuh. Lihatlah, kesehatan kita itu rapuh. Kita bisa saja sakit kapanpun juga. Dan lihatlah juga, relasi kita kadang-kadang begitu rapuh. Bisa hancur begitu saja dengan orang yang kita cintai. Lihat, emosi kita juga begitu rapuh. Kadang kita bisa happy, tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih. Hidup kita fragile, sangat rapuh. Tetapi di dalam segala kerapuhan kita tidak boleh berkecil hati. Sesungguhnya kalau kita belajar untuk hidup dan menghidupi kerapuhan kita, dan kita berani membuatnya menjadi lebih baik, kita berani memperbaiki kerapuhan kita akan bersinar indah. Dan ketika orang juga melihat the history of our life, mereka akan mengatakan, wow, hidupnya sungguh luar biasa. Kalau Anda ingat, di tahun yang lalu saya pernah memberikan renungan dan mengambil gambar mengenai broken bowl. Kalau kita melihat, ini merupakan salah satu seni di Jepang, ketika orang memperbaiki keramik yang rusak, entah itu mangkok misalnya. Dan di bagian yang rusak tersebut, orang akan menghubungkannya atau memperbaikinya dengan emas. Dan sesungguhnya emas yang kemudian merekatkan mangkok yang pecah ini, atau menghiasi mangkok yang pecah ini, menyebabkan bahwa mangkok tersebut menjadi sangat indah. Tetapi juga menunjukkan historinya, sejarah dari mangkok tersebut. Sesungguhnya hidup kita pun bisa menjadi indah, meskipun kita ini sangat rapuh. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda melihat diri Anda akan melihat di sana sini begitu banyak kerapuhan, begitu banyak kelemahan. Tapi it's okay not to be okay. Wajarlah, tidak ada masalah jika Anda tidak sempurna. Tidak perlu kita saling membuli mengenai kelemahan kita. Kita tahu setiap orang pasti punya titik kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau Anda membiarkan diri Anda diperbaiki, membiarkan diri Anda dipulihkan, disembuhkan, Anda akan menjadi sesuatu yang sangat indah bagi sesama. Lihatlah orang-orang yang sakit dalam perikop Injil hari ini. Mereka mencari Yesus dan orang-orang membawa mereka kepada Yesus, dan dikatakan bahkan ketika mereka menyentuh jubah-jubahnya, ujung jubah Yesus pun mereka menjadi sembuh. So, pesan Injil hari ini sangat sederhana. Terimalah bahwa diri kita, hidup kita itu rapuh. Tetapi yang kedua, kita tidak tinggal dalam kerapuhan kita. Kita mencari penyembuhan. Carilah sosok atau orang-orang yang dapat menyembuhkan Anda, dan tentu tepat pada bidangnya. Contoh misalnya, jika Anda saat ini sedang mengalami sakit kepala, Anda mengalami misalnya sakit gigi, Anda mengalami misalnya sakit otot, jangan mencari seorang pastor untuk menyembuhkan Anda. Pastor bukan dokter. Kalau Anda mengalami gangguan secara psikis dan mental, jangan kecil hati, it's okay. Carilah seorang psikiater. Jangan cari dokter gigi. Dokter gigi tak dapat membantumu kalau engkau sakit secara mental spiritual. Kalau Anda mengalami, Anda terbebani dengan duka masa lalu karena dosa, carilah a spiritual father, Bapak rohani yang bisa mendoakan Anda dan memberikan kepada Anda karunia rahmat pengampunan Allah dalam sakramen tobat. So, kita dapat menjumpai Yesus dalam rupa-rupa cara, dalam rupa-rupa bentuk, dan semua itu dapat membantu kita menjadi fix kembali. Meskipun mungkin kita pernah pecah,
Mungkin masa lalu kita tidak begitu indah. It's okay. Terima dirimu dan cari penyembuhan yang dapat membuat dirimu kembali menjadi indah dan sempurna. Dan jangan pernah malu dengan label fragile, sebab Anda tahu dalam kerapuan Anda kuasa Allah menjadi sempurna. Seperti kata Paulus, di dalam kelemahan pula kuasamu menjadi sempurna. Tuhan, perkenankan hamba-Mu berdoa bagi siapa saja yang saat ini sedang bergumul dengan kerapuhan mereka. Mungkin karena kerapuhan fisik dengan kesehatan, mungkin karena kerapuhan dalam membangun relasi dengan orang lain, mungkin juga kerapuhan dalam emosional, dalam mental. Engkau paling mengenal kami Tuhan, dan perkenankan kami juga menjamah Engkau, walaupun juga hanya ujung jubah-Mu. Semoga kami mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon penyembuhan ini, dan kami tahu kuasa-Mu menjadi sempurna dalam diri kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari memasuki pekan yang baru dengan semangat yang baru pula.